Jadi setelah masuk di pekerjaan mutawif ini Ustaz, ternyata kandungan keagamaannya itu sangat erat sekali kaitannya waktu saya mondok itu. Di Mekah ada sekelompok tim besar, di Madinah ada sekelompok tim besar, di Jeddah ada sekelompok tim besar. Akhirnya dari beberapa tim ini, pekerjaan seorang mutawif ini lebih mudah. Kemudian lebih terarah karena di backup langsung oleh biro perjalanan Ustaz. Jadi perbedaannya apa Ustaz antara kami yang umroh ini sama yang haji dengan yang haji? Perbedaannya Bapak Ibu hanya kita tidak melaksanakan wukuf di Arafah. Jadi jangan hanya menjadi pemimpin di dalam perjalanan Ustaz, tapi juga secara agamanya. Tapi secara spiritualnya, secara agamanya kita mengantarkan tamu-tamu Allah dan tamu-tamu Rasulullah ini agar supaya tahu makna dari perjalanan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat El Haramain Wisata semua. Bertemu lagi dengan saya. Jadi kali ini kita kedatangan tamu lagi, juga tour leader dari El Haramain Wisata yang akan kita korek informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Hakul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Kemarin dari Sampang, Madura. Dari Antum ya? Sampang Madura. Nih Tad, Anda mau tanya banyak tentang antum nih. Silakan dengan senang hati Ustaz. Anda mau tahu dulu antum asalnya dari mana sih? Dari Jawa Timur, Sampang, Madura Ustaz. Di Maduranya. Kalau Sampang itu, kalau saya tahu dari Madura itu kan jembatan Suramadu. Iya. Kalau dari jembatan Suramadu ke Sampang itu, jadi dari jembatan Suramadu itu ke arah satu kabupaten lagi ke arah timur Ustaz. Itu kira-kira berapa jam tuh? Kalau misalkan dari Surabaya deh. Kalau dari Surabaya kemudian melintas di Suramadu, dari Suramadu langsung ke Kabupaten Sampang, kira-kira kurang lebih 3 jam. Oh, 3 jam. 3 jam. Antum besar di sana? Atau dari kecil pindah-pindah atau memang dari kecil di situ? Dari kecil, jadi anak dibesarkan di satu pulau yang sangat jauh dari jangkauan kabupaten. Nama pulaunya adalah Pulau Mandangin Ustaz. Oh, jadi antum di aslinya bukan di Sampang besarnya waktu kecil? Jadi besarnya saya di Pulau Mandangin. Kemudian beberapa tahun menimba ilmu di Mandangin, dibesarkan di Mandangin. Kemudian setelah itu baru tahun 2007 kami hijrah ke kabupaten Ustaz. Mandangin itu masih Madura? Mandangin itu masih Madura. Mandangin, Pulau Mandangin. Pulau Mandangin. Itu berapa, kalau dari Pulau Madura ke Mandangin itu berapa lama naik kapal laut? Diukur dari pelabuhan, karena di setiap kabupaten di Madura itu ada pelabuhan. Kalau di Bangkalan itu pelabuhannya di Kamal Ustaz. Kalau di Sampang pelabuhannya di Tanglok. Kalau di Pamekasan pelabuhannya di Beranta. Kalau di Sumeneb yaitu ada di Kalianget. Kami di Sampang di Pelabuhan Tanglok. Dari Pelabuhan Tanglok ke Pulau Mandangin itu kurang lebih 1 jam 60 menit. 1 jam 60 menit. 1 jam 30 menit lah. Oke. Jadi karena kita start dari sungai itu seperti melingkar, jadi perjalanan di situ ada agak sedikit jauh. Jadi sekitar kurang lebih 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit. Antum sekolah di sana juga di Mandangin itu? Sejak kecil saya di TPA itu di Mandangin, kemudian SD-nya juga di Mandangin, ibtidaknya juga di Mandangin, kemudian baru setelah masuk Senawiyah kami dimondokkan oleh orang tua ke Probolinggo. Nama pondoknya, nama pesantrennya Pesantren Zainul Hasan Genggong di Probolinggo Ustaz. Oke. Habis dari situ antum lulus pondok berarti udah lulus aliyah berarti? Ya, kami sudah lulus aliyah. Kemudian karena dulu itu
Tidak ada jenjang kuliah yang harus dikejar karena kami adalah anak pulau. Maka setelah beberapa tahun kemudian kami menikah. Oke. Anak kenal antum nih, bertemu antum pertama kali itu langsung di Madinah Munawwarah. Ya, alhamdulillah ya Rabb. Saya mau tanya, sejarah antum bisa sampai Madinah, sampai Mekah itu gimana dulu awalnya itu? Jadi gini, setelah kami menikah itu ada problem ekonomi di kepulauan yang sangat tidak stabil. 2007 kami itu sudah mukim di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Antum mukimnya di Mekah atau Madinah? Ya, awalnya di Mekah. Oke. Jadi di Mekah itu tahun 2007 sudah 1 tahun di sana. Jadi masuk pertama saya di Mekah itu tahun 2006. 2006. Dari 2006 itu kami ngikut sebagai tenaga kerja Indonesia. Waktu itu kami dengan visa menjaga toko orang Arab. Setelah 1 tahun kemudian ada beberapa evaluasi. Kalau kami bertahan di toko ini terus menerus sepertinya kebutuhannya kurang terpenuhi, Ustaz. Akhirnya 2007 masuk 2008 itu seluruh TKI akan habis kontrak. Di habis kontrak itu biasanya pulang ke negara asal, pulang ke Indonesia. Kami ini tidak pulang. Jadi selama diberikan izin untuk pulang audah, kami tidak pulang, menggunakan kesempatan itu untuk mencari pekerjaan di luar. Dan itu diberi izin oleh majikan, oleh kafil. Kafil itu adalah majikan yang mempunyai hak kepada TKI. Ya, pekerjanya. Itu pekerjanya. Akhirnya dari 3 bulan itu kami, karena di Masjidil Haram itu waktu itu umroh sangat sedikit sekali. Belum terlalu banyak seperti ini. Kami sering bertanya kepada ustadz, kepada tour leader yang membawa jemaah dari Indonesia, dari Malaysia. Akhirnya kami bertemu dengan seseorang yang sangat baik sekali. Kamu itu kalau mau khidmah dengan pekerjaan sebagai mutawif, ini lebih bagus daripada kamu menjaga toko, menjadi petugas atau karyawan toko. Akhirnya selama 3 bulan caranya bagaimana? Kamu pernah mondok enggak? Pertanyaannya Ustadz itu. Ya, kami pernah. Kalau pernah itu gampang karena pekerjaan mutawif ini tentang agama. Kemudian ilmu yang kamu pelajari di pesantren akan kamu pelajari ulang. Akhirnya kami pelajari dari mana penjemputan, dari mana cara melayani khidmah kepada tamu-tamu Allah. Selama 3 bulan kami ini belajar di sana. Akhirnya 2008 kami mencoba untuk memutuskan pekerjaan dari kafil, dari majikan, Ustaz. Ya, kalau memang kamu itu mau kerja di luar silahkan, cuman kamu harus pulang dulu. Pulang, kemudian kembali lagi ke Arab Saudi. Dengan cerita singkat ini, Ustaz, kembali lagi ke Arab Saudi, kami masuk di pekerjaan mutawif itu sebagai mutawif. Itu asal mulanya. Asal mulanya seperti itu, Ustaz. Sebelum itu, jadi antum pertama kali ke Arab Saudi sudah sama keluarga atau sendiri dulu? Ya, dari pertama itu 2006 kami sendiri, 2006 kami sendiri, kemudian 2007 disusul oleh keluarga. 2008 itu kami sempat melayani tamu-tamu Allah sebagai mutawif, termasuk juga diberikan semangat oleh istri ini. Ini pekerjaan yang sangat pas untuk kamu, kata istri. Karena basicnya memang sudah. Ya, karena basicnya antum sudah pernah mondok. Iya. Jadi udah ada. Antum sudah ada sudah ada dasar agama. Sudah ada dasar agama. Sanawiyah, habis itu mondok di Aliyah, dari Sanawiyah, kemudian dari Aliyah. Dan Alia juga mondok di Genggong pesantren gitu ya, Senul Hasan di Probolinggo. Terus 2008 itu 2008 Ustaz ya? Ya, 2008 kami sudah bergerak sebagai tim mutawif. Selama itu antum mutawif itu jadi gini,
Antum mutawif sekaligus memperdalam gimana agamanya juga. Itu gimana ceritanya itu bisa sekalian? Jadi setelah masuk di pekerjaan mutawif ini Ustaz, ternyata kandungan keagamaannya itu sangat erat sekali kaitannya waktu saya mondok itu. Yang pertama membenarkan bagaimana kita beradab kepada rumah yang awal kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Baitullahil Ma'mur atau Baitullahil Musyarrafah. Kemudian kandungan dari keagamaan ini ternyata kami pernah belajar seperti sirah Makkiyah, sirah Nabawiyah. Kemudian kami pernah belajar Khulasatul Nurul Yakin itu. Di situ erat sekali yang pernah kami pelajari di pesantren. Ternyata sejarah ini berasal dari sini. Pembangunan Makkah, kelahiran Rasulullah, kemudian masa kenabian, kemudian setelah Rasulullah itu diangkat menjadi nabi, itu kami sudah pernah belajar di mana? Di pondok pesantren. Tinggal mengulang dan tinggal mengulang. Ternyata setelah melayani sebagai tim mutawif, penyampaian sirah Makkiyah dan Nabawi ini tinggal kami memperdalam aja. Misalnya Nabi ini lahir di kota Mekah. Tempat kelahirnya di mana? Oh, di sini di Babus Salam. Nah, kemudian bagaimana Raja Abraha dulu itu saat akan menghancurkan Baitullah. Nah, di situ kami juga pernah belajar dulu yang dikenal dengan tahun gajah, terjadi pada tahun 571 Masehi, bertepatan dengan kelahirannya Nabi. Kami sudah pernah belajar di situ. Jadi di sana kami lihat, oh ini adalah rumah Rasulullah. Bertepatan dari kelahirannya ada tentara Abraha dari Habasyah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Maka di situ beliau bertemu dengan Abdul Muttalib. Kami itu banyak tahu tentang sejarah itu. Akhirnya di Mekah semakin memperdalam karena teorinya sudah ada. Teorinya sudah lihat lapangannya, oh ini di sini, ini di sini. Terutama di Madinah, Ustaz. Di Madinah itu kami pernah belajar bahwa raudhah seperti ini, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Seperti apa bayangan raudhah itu? Kami dulu itu pernah dipelajari kitabnya itu. Ada bayangannya aja pas lagi setelah sampai menjadi mutawif ini, oh ternyata begini. Ini rumah yang diagungkan, kemudian yang menjadi taman surga di dunia. Antum tahun berarti start 2008. Startnya kami tahun 2006 Ustaz. Mutawif tahun 2008. Ya, mutawif 2008. 2008 sekarang 2024. 2024 16 tahun. 16 berarti tahun. Ya. Alhamdulillah begitulah mah. Apa suka dukanya mutawif? Anda bicara mutawif dulu. Iya. Karena mutawif sama tour leader beda nih. Iya. Ya, jadi suka dukanya kami bekerja sebagai mutawif dulu tahun 2008 itu Ustaz. Pekerjaan sebagai mutawif itu dari mulai kedatangan, check-in, menyambut, mengagendakan, kemudian umroh pertama, umroh kedua, bagaimana cara mengagendakan bis ini harus datang jam berapa. Ini dihandle semua oleh mutawif. Tapi alhamdulillah mungkin karena pesatnya perkembangan dan peminat jemaah umroh, dari tahun ke tahun ini ada evaluasi, di mana juga Kementerian Arab Saudi di bawah muassasah yang menerbitkan visa. Dulu itu kami tidak dipantau. Yang penting sudah setem, ada namanya tashel itu dulu. Sudah dibiarkan jemaah itu. Mau kemana, kami tidak ada agenda harus kita pegang. Cuman sekarang perkembangan mungkin karena juga administrasi, di mana itinerary itu harus akurat. Kemudian pergerakan ziarah ke Mekah ini besoknya apa, umroh ke-1, ke-2 ini di hari apa, ini sekarang sudah dievaluasi. Kemudian ada komunitas tim Ustaz. Jadi setiap penyelenggara seperti El Haramain Wisata ini di Mekah ada sekelompok tim besar
Di Madinah ada sekelompok tim besar. Di Jeddah ada sekelompok tim besar. Akhirnya dari beberapa tim ini, pekerjaan seorang mutawif ini lebih mudah. Kemudian lebih terarah. Karena di backup langsung oleh biro perjalanan, Ustaz. Itinerary-nya sudah ada, kemudian jemaah jauh-jauh hari sudah diberikan manasik, kemudian diberikan lounge sebelum pemberangkatan. Jadi di situ manfaat daripada kemajuan ini, Ustaz. Antum dari mutawif, terus tour leader, berarti sebenarnya antum nih dari jenjang nih, semua jenjang antum lahap nih. Jadi harusnya pasti pengalaman antum tuh wah luar biasa dari mutawifiyah. Dari awal waktu sampai belajar mutawif, tour leader. Anda mau tanya perbedaan mutawif sama tour leader menurut antum itu apa? Ya, jadi kami menjadi tour leader itu Ustaz sejak tahun 2010. 2 tahun setelah jadi, mutawif 2010 tour leader. Jadi mutawif itu 2 tahun, dari 3 tahun lah, karena tahun 2008, 2009, 2010. kemudian 2010. 2010 ini Ustaz Hakul, kamu jadi mutawif, jadi tour leader aja. Jadi tour leader mendampingi jemaah dari Indonesia. Alhamdulillah. Jadi tahun 2010 kami sudah mampu membawa grup dari Indonesia, Ustaz. Alhamdulillah. Tetapi kembali lagi ke sistem, Ustaz. Menjadi tour leader di tahun 2010 ini, fungsi tour leader beda dengan sekarang, Ustaz. Check in, kemudian check out ini diatur penuh oleh tour leader. Bahkan pergerakan apapun pada saat sudah take off dari Jakarta, ini biro perjalanan sudah tidak mau tahu karena sudah ada tour leadernya. Kalau sekarang ini kan enggak, Ustaz. Ada grup yang bisa dipantau dari jauh, pergerakan jemaah ini sampai di mana, kemudian besok agendanya seperti apa. Ini connecting dengan biro perjalanan yang ada di Indonesia walaupun jemaahnya sudah ada di tanah suci. Ya. Nah, ini kelebihan dari tour leader zaman dulu dengan tour leader zaman sekarang. Nah, yang terpenting juga kalau dulu itu Ustaz kesedihannya apa ya, kesusahannya, agak susahnya. Ya, susahnya itu seluruh pekerjaan mulai dari kedatangan sampai kepulangan, angkat koper, kemudian ngantarkan koper ke kamar-kamar jemaah, kemudian memberi briefing bahwa besok ini akan agenda seperti ini. Kita datang satu persatu ke kamar, Ustaz. Karena dulu tidak dilengkapi dengan kayak WhatsApp kayak sekarang kayak itu ya. WhatsApp baru tahun 2011 mungkin kalau enggak salah. Sudah ada BBM. Nah, BBM, BlackBerry. BlackBerry pun tidak bisa membuat grup, Ustaz. Iya, itu hanya berdasarkan masih satu-satu. Masih pin. Nah, kita masih pin. Nah, ini juga membuat ribet untuk kita. Akhirnya ini juga menjadi karakter yang harus dijiwai oleh tour leader, bahwa datang ke setiap kamar ini bukan sesuatu yang mengganjal, karena itu adalah memang tugasnya. Tugas dari tour leader. Didatangi Bapak Ibu, besok ini kita agendanya seperti ini. Bagaimana Ibu? Kopernya sudah lengkap apa belum? Bagaimana keadaan kamarnya, handuknya, sabunnya, sandalnya apa sudah lengkap? Nah, kami cross check dari kamar ke kamar, Ustaz. Apalagi dulu itu kalau sekarang kan sudah setiap hotel dilengkapi dengan 3, 4 sampai 5 lift untuk naik turun. Kalau dulu itu mungkin hanya ada satu dua, Ustaz. Itu. Jadi kalau tour leader itu lebih bagaimana memastikan bahwa semua agenda ini lancar. Kalau mutawif itu bagaimana caranya membantu agar tour leader ini semua yang diinginkan tour leader itu dibantu sama mutawif. Kalau mutawif itu Ustaz, zaman dulu kalau sudah ada tour leader itu hanya membantu mengarahkan, Ustaz. Ayo kita, tour leader kita sudah mengumpulkan. Anda sudah memberikan agenda besok jam sekian, dibantu dengan tim mutawif tersebut. Saya bicara ini, antum punya pengalaman lucu nggak? Atau pengalaman apapun yang antum ceritakan perihal waktu antum bawa jamaah?
yang antum sampai kayaknya terkesan sampai sekarang. Terserah mau tahun berapa, misalkan jamaah ini begini atau begini ya. Jadi dulu itu Ustadz yang paling terkesan itu pada saat umroh ini diminati oleh pelosok Indonesia. Kalau dulu kan umroh ini hanya wilayah Jakarta, hanya wilayah metropolitan, tapi sekarang kan sudah banyak digemari oleh masyarakat luas. Bahkan dari ujungnya Indonesia sudah bisa melakukan peribadatan dalam rangka melaksanakan umroh. Karena mungkin terbelenggu dengan daftar haji yang sangat menjadi gangguan ini. Terlalu lama. Pengalaman yang paling lucu ketika ada umroh dari pelosok itu, Ustaz. Ini karena ini pengalaman yang tidak pernah hilang. Cara menggunakan kloset itu tidak tahu, Ustaz. Ini mungkin kalau di pelosok itu biasa nyemplung klosetnya itu ini tidak tahu bagaimana ini jalan ini, Ustaz. Ini pengalaman yang sangat lucu. Kemudian pada saat hadir di Masjidil Haram itu, apakah sama Ka'bahnya orang haji dengan orang umroh? Begitu, Ustaz. Apakah sama? Iya sama-sama kita hadir di Baitullah ini. Kita sama-sama hadir di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Jadi tidak ada bedanya. Jadi perbedaannya apa, Ustaz? Antara kami yang umroh ini sama yang haji dengan yang haji. Perbedaannya Bapak Ibu hanya kita tidak melaksanakan wukuf di Arafah. Oh begitu. Jadi kami berarti sama dong dengan orang haji. Sama saya katakan sama, karena memang kalau ada bahasa tidak sama ini menjadi keraguan dalam pelaksanaan ibadah umrahnya, Ustaz. Jadi berkesannya gitu, berkesannya seperti itu. Tapi kalau orang sekarang itu semua kan sudah didukung oleh media. Kita ke hotel tidak perlu ngantar jemaah. Dulu naik lift itu Ustaz masih takut, enggak takut Ustaz. Kami pintunya kok tertutup sendiri gitu Ustaz. Ini kalau sekarang kan belum pernah melihat Ustaz ya, di sana baru. Jadi waktu itu yang membuatnya. Yang paling menyedihkan dulu itu Ustaz, kalau kedatangan semua di drop ke terminal haji Ustaz. Terminal haji. Sekarang ini kan sudah ada spesifik. Kalau Saudi Airlines ada di terminal internasional King Abdul Aziz seperti El Haramain ini, di mana jemaahnya diberangkatkan melalui kedatangan internasional. Kalau dulu Ustaz, walaupun Saudi Airlines, walaupun Garuda Airlines, ini kita di drop ke terminal haji Ustaz. Di terminal haji ini yang paling susah Ustaz. Karena untuk melewati askari, untuk kita menyambut ke mana? Ke terminal haji. Ini memerlukan beberapa bantuan orang muassasah Ustaz. Oke, diminta legalitasnya, izinnya. Ya. Kamu dari muassasah apa? Kemudian kamu bekerja dengan travel ini disepakati kedua belah pihak dari Arab Saudi dengan Indonesia enggak? Kemudian penjemputan kamu ini tasrihnya mana? Izinnya mana? Tasrihnya ini mana? Kemudian yang menerbitkan tasrih ini dari siapa? Dari muassasah mana? Nah, jadi kalau sekarang enaknya Ustadz, kita menjemput seperti di bandar udara. Tamu-tamu di Soekarno-Hatta. Jadi kita bebas menjemput. Nah, ini adalah salah satu evaluasi yang sangat nyaman bagi tim Motawef. Kalau dulu itu susah sekali. Tour leader pun juga dulu pada saat kedatangan diminta. Dulu masih menggunakan tulisan tangan Ustaz. Nama-nama jemaah itu ditulis tangan. Iya, ditulis tangan. Nomor paspornya berapa, kemudian flight numbernya berapa, di Madinah kamu berapa hari, kami menulis tangan Ustaz. Menulis tangan. Anehnya setelah ditulis itu tidak ada pembelajaran dari pihak muassasah. Jadi kita ini seperti apa jadi? Kalau sekarang kan sudah tersistem semua. Jadi sudah lebih nyaman lah, lebih nyaman, bagus. Kemudian tour leader sekarang ini Ustaz sangat disegani Ustaz. Kalau dulu itu seperti kita wibawanya sama dengan jemaah umroh. Kalau sekarang ini kan kalau askari ingin mendekat sekelompok jemaah,
Kalau tour leadernya udah ya, maju, mana ini yang menjadi penanggung jawab? Kami hadir itu Ustaz dengan berbahasa Arab. Oh, ya. Sudah. Berarti kontrak funduknya mana, kemudian kontrak bisnya mana. Kita sudah menggunakan PDF Ustaz. Oke. Kalau dulu ini Tangan semua. tangan semua, kemudian berkas ransel itu harus lengkap semua Ustaz. Iya. Ya alhamdulillah semakin perkembangan zaman jadi termasuk Mutawif Tour Leader ada dibantu dengan perkembangan zaman ini. Terakhir antum punya pesan nggak ke sesama tour leader yang mungkin nonton acara ini, misalkan apa yang harus ditingkatkan sebagai tour leader atau apa yang harus dikerjakan sebagai tour leader, apa yang harus diperhatikan gitu Ustaz. Jadi tour leader itu kalau kita mengambil dari makna yang sangat mendalam itu, tour leader adalah pimpinan dari perjalanan Ustaz. Jadi kita jangan hanya menjadi penggerak atau motor dari perjalanan itu Ustaz. Melainkan adalah karena ini perjalanan umroh atau perjalanan haji, Ibadah. kita benarkan bagaimana cara beribadah yang benar, sebagaimana Nabi juga pernah menyampaikan hudu anni manasikakum. Jadi kita hadir ke Madinah, rangkaian peribadatannya seperti apa. Jadi jangan hanya menjadi pemimpin di dalam perjalanan Ustaz, tapi juga secara tapi agamanya. secara spiritualnya, secara agamanya kita mengantarkan tamu-tamu Allah dan tamu-tamu Rasulullah ini agar supaya tahu makna dari perjalanan ini. Kita hadir ke Madinah, kandungan yang ada di Madinah, fadilah yang ada di Madinah, kemudian ini kita kupas tuntas Ustaz. Seperti apa adab kita setelah mau ke Raudhah, kemudian di Raudhah ini ada apa sehingga orang datang berbondong-bondong seperti ini. Bahkan Arab Saudi sekarang membatasi Ustaz. Dari situ kita harus menjelaskan seperti sebagaimana Nabi bersabda, ma baina baiti wa minbari Raudhah min riyadil jannah. Kenapa itu disebut taman surga? Ini kita harus dijelaskan secara tuntas. Kemudian bagaimana cara orang Madinah itu berumrah ke Mekah, dari mulai kapan dia akan mengambil mikot, ini harus dijelaskan Ustaz. Karena ada beberapa tempat mikot di tanah suci Mekah dan ada di Madinah Ustaz. Di Madinah itu adalah Masjid Zulhulaifah atau Bir Ali, di mana orang yang akan pergi dari Madinah untuk melakukan umrah harus dari Zulhulaifah. Bagaimana jika melintas mikot kemudian kita berikhram tidak mikot di sana, ini ada pelanggaran. Ini yang harus ditekankan, yang harus dipelajari benar-benar karena ini menjadi tanggung jawab keagamaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tour leader juga sebagai imam, ibarat kata imam sholat, segala sesuatu dalam sholat kalau ada kesalahan ya imam yang akan bertanggung jawab. Termasuk juga setelah sampai di Mekah Ustaz. Setelah sampai di Mekah, kemudian tawaf rangkaiannya seperti apa? Dimulai dari mana? Ini tour leader harus mampu menjelaskan tata cara umroh, tata cara haji misalnya ya. Kalau mau berbicara haji, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian fadilah dan keutamaan dua masjid suci ini, kalau di Madinah seperti apa, kalau di Mekah seperti apa. Termasuk juga rangkaian ibadah umroh dan ibadah haji ini ada rukun-rukun yang harus kita taati sampai selesai Ustaz. Ada istilah tahallul, di mana ini kita tahallul, kemudian simbolisnya tahallul ini seperti apa. Makanya ada yang botak, ada yang menggunting biasa. Ini ada kandungan dan kaidah harus dijelaskan sebagai tour leader kepada harus dijelaskan jamaah secara tuntas Ustaz, agar tidak terjadi kebingungan mungkin antara jamaah. Selain daripada kebingungan Ustaz, karena ini adalah berhubungan dengan fikih, betul. Agar supaya ibadah seseorang ini sesuai, tidak hanya mengikuti orang sa'i kita akan sa'i, orang tawaf kita akan sa'i. Kita harus mampu menjelaskan tawaf ini dimulai dari
sejajar dengan Hajar Aswad. Aswad. Kemudian berputar terus sampai ke rukun Sami, sampai ke rukun Iraki, sampai ke rukun Yamani. Kemudian dari rukun Yamani ke Hajar Aswad ini terhitung satu. Kemudian pada saat tawaf, bagaimana cara memakai ihram itu kan ada aturan fikihnya, Ustaz, yang harus kita taati sampai selesai. Jadi intinya tour leader itu bukan cuma sebagai pemimpin rombongan perjalanan aja, tapi juga sebagai imam dalam beribadah. Imam sebagai membenarkan cara beribadah. Baik, terima kasih Ustadz Hakul atas waktunya, ilmunya, alhamdulillah termasuk untuk saya juga mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah. Sama-sama. Ya, jadi terima kasih Sobat El Haramain Wisata, itulah cerita dari Ustadz Hakul. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.